Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Melanie, halo Hasmi, bagaimana kabar kalian hari ini? Halo, Sari. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin sebelum kita mulai pembahasan hari ini, langsung saja kita introduction terlebih dahulu untuk menyapa teman-teman yang sedang menonton. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sari Paulensari dan kedua rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasmi, bisa dipanggil Asmi, dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Halo teman-teman, salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Melani Putri, biasa dipanggil Melani. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini kami akan memenuhi tugas podcast promosi kesehatan yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Nurlili SKM MKes. Nah, di podcast kali ini kami akan membahas mengenai kesehatan mental anak di masa pandemi. Jadi, kami akan sharing ke teman-teman apa itu kesehatan mental dan seberapa penting itu kesehatan mental. Oke, langsung saja kesehatan mental akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Melani Putri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang mana ia tidak mendapatkan gangguan atau penyakit jiwa, sehingga ia mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri serta lingkungannya, serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara harmonis dan seimbang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya kesehatan mental. Nah, kesehatan mental juga sangat memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin seseorang berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga bisa menikmati kehidupan sehari-hari. Itu tadi penjelasan mengenai kesehatan mental dan seberapa penting untuk menjaga kesehatan mental. Nah, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang, karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Oke, langsung saja kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan pada question box Instagram kami. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu kenapa sih Kak anak-anak sekarang itu lebih cenderung mengalami gangguan kesehatan mental? Jadi kan gangguan mental itu beragam dan juga berbeda bagi setiap kasusnya, termasuk untuk anak-anak. Gangguan mental pada anak, terutama di masa pandemi itu kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor kecemasan. Di kecemasan juga banyak bentuknya, tapi kalau kita berbicara dalam konteks pandemi, tentunya kecemasan yang paling utama adalah kecemasan akan tertularnya virus corona atau merasakan dampak negatif dari pandemi ini begitu. Nah, yang membuat kecemasan ini kemudian menjadi berlebihan, mungkin karena kita tidak hanya cemas terhadap diri kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita. Sebagai seorang anak, kita turut khawatir dengan kondisi kesehatan orang tua kita, terus saudara-saudara, atau mungkin dengan teman-teman. Terus dengan adanya juga berita tentang peningkatan kasus positif, terus banyaknya juga korban meninggal, ya itu pasti menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan tersendiri begitu. Dan yang terakhir menurut saya penting untuk diperhatikan adalah kurangnya kemampuan manajemen diri dan mengatur stres. Ya orang dewasa saja sulit melakukan ini, apalagi untuk anak-anak begitu. Karena manajemen kan kurang lebih tentang di mana kita punya kendali atas diri kita sendiri, termasuk kendali perasaan atau emosi, terus manajemen waktunya, penyelesaian dirinya, dan lain sebagainya. Nah, di masa pandemi ini kita tiba-tiba diminta untuk berdiam diri di rumah begitu. Dan rasanya banyak sekali hal yang harus dijalankan, banyak sekali tuntutan yang harus dilakukan, seperti halnya dengan sekolah dari rumah, kemudian kalau keluar harus menerapkan protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Ya intinya banyak hal yang berubah dan tidak semua orang atau tidak semua anak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang tiba-tiba dan banyaknya tekanan dari berbagai arah. Nah, pertanyaan topik yang kedua akan dijawab oleh rekan saya yaitu Hasmi. Seseorang dapat dikatakan sehat secara mental ketika ia merasa sejahtera baik secara psikologis, emosional maupun sosial. Kesehatan mental berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasakan, bertindak,
membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. 5 tanda kondisi psikologis sedang terganggu. Kondisi psikologis seseorang bisa mengalami gangguan. Penting untuk mengetahui tanda psikologis terganggu agar bisa cepat mencari bantuan ahli dan pengobatan. Beberapa tandanya adalah perubahan suasana hati, penarikan diri, dan perubahan pola makan. Bukan cuma fisik, kesehatan mental pun perlu diperhatikan. Kondisi psikologis juga bisa mengalami masalah yang perlu diatasi segera mungkin. Lantas, bagaimana mengetahui tanda psikologis terganggu? Tentunya ada beberapa tanda atau sinyal yang bisa dirasakan bahkan ketika kondisi mental terganggu. Gejala fisik juga dirasakan. Setiap orang bisa mengalami masa-masa baik dan buruk dalam kesehatan mental mereka. Pengalaman yang membuat stres seperti kehilangan orang yang dicintai dapat mengganggu kondisi psikologis. Secara umum, untuk memenuhi kriteria penyakit mental, biasanya gejala yang dialami menyebabkan penderitaan yang signifikan atau mengganggu kualitas hidup, baik dalam aspek sosial, pekerjaan, atau pendidikan selama jangka waktu tertentu. Menurut American Psychiatric Association, berikut ini tanda psikologis terganggu yang perlu diperhatikan. Ketakutan atau kegelisahan yang berlebihan. Kamu jadi sering merasa takut, cemas, gugup, atau panik berlebihan, bahkan pada hal sepele. Perubahan suasana hati dapat berupa kesedihan yang mendalam, ketidakmampuan untuk mengekspresikan gembiraan, ketidakpedulian terhadap situasi, perasaan putus asa, tawa pada waktu yang tidak tepat tanpa alasan yang jelas atau pikiran untuk bunuh diri. Masalah berpikir, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi atau masalah dengan ingatan, pikiran, atau ucapan yang sulit dijelaskan. Perubahan tidur atau nafsu makan. Kebiasaan tidur dan makan yang berubah secara dramatis atau bisa lebih atau kurang dari biasanya. Biasanya juga disertai kenaikan atau penurunan berat badan yang cepat, penarikan diri, sering duduk dan tidak melakukan apa-apa untuk waktu yang lama, atau berhenti dari aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Penting untuk dicatat, kehadiran 1 atau 2 dari tanda psikologis terganggu saja tidak berarti bahwa kamu memiliki penyakit mental. Namun, kondisi ini bisa jadi menunjukkan bahwa kamu mungkin perlu evaluasi lebih lanjut. Hidup dengan penyakit mental bisa sangat sulit, namun ingatlah bahwa bantuan ahli dan pengobatan selalu tersedia. Bila kamu atau orang terdekat mengalami tanda psikologis terganggu, jangan ragu untuk mencari bantuan ahli dan mendapatkan pengobatan ya. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir yang dijawab oleh rekan saya. Nah, jadi teman-teman, kesehatan mental adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang mana ia tidak mendapatkan gangguan atau penyakit jiwa, sehingga ia mampu menyelesaikan diri dengan dirinya sendiri serta lingkungannya, serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara harmonis dan seimbang. Nah, semoga apa yang saya jelaskan pada podcast kali ini bisa kalian pahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.